Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 8, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena hari ini kalian bertemu dengan Bu Meli dalam pembelajaran IPA, kita akan belajar tentang review materi di bab 6 dan juga nanti akan ada ulangan harian di akhir pembelajaran. Jadi simak terus pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya dan juga jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kalian memulai pembelajaran. Anak-anak, ini materi kita hari ini. Kita akan mereview bab 6 ya, tentang zat aditif dan zat adiktif pada makanan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran akan ada ulangan berupa 10 soal yang harus dan wajib kalian kerjakan ya. Oke, kompetensi dasar hari ini adalah menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian bisa mengidentifikasi zat aditif, kemudian menjelaskan zat psikotropika, dan menjelaskan pengertian zat adiktif. Nah, zat aditif dulu. Zat aditif pada makanan adalah zat tambahan pada makanan ya yang digunakan atau dimasukkan secara sengaja ke dalam makanan atau minuman kita dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan tersebut. Fungsi dari zat aditif ini apa? Yang pertama adalah untuk memperbaiki penampilan, kemudian cita rasanya, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan dari makanan itu. Kemudian, zat aditif juga bisa meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan juga vitamin. Nah, contoh dari zat aditif ini ada pewarna, kemudian pemanis, pengawet, ya, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan juga pengemulsi. Nah, berdasarkan sumbernya, zat aditif itu dibagi menjadi dua, zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintesis. Zat aditif alami yaitu adalah zat aditif yang berasal atau bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, ya, misal dari hewan atau misal dari tumbuhan. Kemudian, zat warnanya itu berasal dari tumbuhan, khusus zat warna itu berasal dari tumbuhan. Kemudian kalau penyedap itu misalkan dari daging hewan ya, misalkan penyedap rasa sapi atau penyedap rasa ayam gitu ya. Kemudian zat pengental itu dari alga ya. Kemudian pada umumnya itu tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan tubuh ya. Di mana-mana yang alami ya yang baik untuk tubuh gitu ya dan tidak membahayakan. Nah, kalau zat aditif yang buatan atau sintesis itu berasal dari bahan kimia biasanya. Bahan bakunya berasal dari bahan kimia. Contohnya kalau pengawet itu berasal dari enzim benzoat. Kemudian ada pemanis buatan, biasanya itu dari sakarin ya. Kemudian pewarna ada tartazin, terus penyedap misalnya ada MSG dan lain-lain. Nah, zat aditif buatan atau sintesis ini apabila dikonsumsi secara berlebihan itu dapat menimbulkan risiko penyakit kanker dan bersifat karsinogenik ya, memicu sel-sel kanker kita itu aktif. Gitu ya. Nah, itu tentang zat aditif. Nah, contohnya kalau misalkan pewarna yang alami misalnya ya, kalau misalkan warna orange gitu bisa dapat dari wortel. Kemudian warna kuning bisa dapat dari kunyit. Kemudian kalau misalkan gula ini kan pemanis alami ya. Madu juga pemanis alami. Terus kalau garam ya. Garam itu bisa sebagai pengawet ya, pengawet secara alami. Kemudian ada asam cuka, itu bisa menjadi penyedap. Kemudian bawang putih juga bisa menjadi pengawet. Cabai merah itu juga bisa menjadi pewarna gitu ya. Dan juga daun jeruk itu bisa sebagai pemberi aroma alami. Dan juga ada serai juga pemberi aroma alami. Ya.
Nah, sekarang kita ke nafsa ya, narkotika dan zat aditif lainnya. Narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Narkotika adalah zat ini jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang sangat parah. Ya, jadi dia mempunyai zat yang bisa membuat kita kecanduan dan efeknya itu bisa sampai kehilangan kesadaran gitu atau bisa sampai meninggal gitu ya. Kalau kita mengkonsumsi narkotika secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada psikotropika. Psikotropika adalah zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan merubah perilaku serta mental penggunanya. Kemudian ada zat adiktif, adalah zat yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika yang menyebabkan kecanduan. Nah, contoh dari psikotropika di sini ada amfetamin. Amfetamin dampak jangka pendeknya adalah penurunan berat badan, gelisah, mudah marah, sulit tidur, dan mudah bingung. Kemudian ada ekstasi. Dampak jangka pendeknya adalah perasaan yang fly, ya, gembira, mudah cemas, mudah tersinggung, susah tidur, dan juga berkeringat. Terus yang terakhir ada sabu-sabu. Itu dampak jangka pendeknya membuat kita jadi melek, ya, meningkatkan kewaspadaan, tidak lelah, dan kehilangan nafsu makan. Nah, itu efek-efek jangka pendeknya. Nah, kalau efek jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kerusakan otak, menyebabkan paranoia, menjadi gila, dan berujung pada kematian, ya. Jadi baik itu narkotika, psikotropika, ya, zat aditif itu ujung-ujungnya kalau kita menggunakan secara berlebihan itu bisa menyebabkan kematian, ya. Kemudian kalau zat adiktif di sini ada, berarti kan tadi adalah zat yang membuat ketergantungan, tapi kecuali narkotika dan psikotropika ya. Zat adiktif yang pertama ada rokok. Rokok itu mengandung nikotin dan mengandung ribuan zat kimia lainnya yang berbahaya bagi tubuh kita. Nikotin ini adalah zat yang menyebabkan kita menjadi ketergantungan. Itulah kenapa orang yang sudah mengenal rokok itu akan sulit sekali untuk berhenti merokok. Ya, bahkan mereka akan merasa sangat cemas ketika mereka berhenti merokok karena seperti ada yang hilang, ada yang kurang dalam hidupnya gitu. Karena selama ini mereka sudah ketergantungan di rokok. Nah, zat yang mau menyebabkan ketergantungan itu si nikotin ini ya. Nah, kenapa sih kita tidak boleh ketergantungan sama rokok? Ya karena rokok itu efeknya itu sangat buruk bagi kesehatan kita ya, terutama kesehatan paru-paru kita. Ya, bisa menyebabkan kanker paru-paru, kemudian bahkan gangguan pada kehamilan kalau ada ibu hamil gitu ya, bayi lahir cacat kan, dan juga keguguran. Jadi efeknya itu sangat-sangat banyak ya, efek buruknya sangat banyak. Jadi kalian jangan sekali-kali untuk menyentuh ya atau menghisap rokok ya, karena rokok ini merupakan gerbang menuju minuman keras dan juga narkoba. Itu yang sering ibu sebutkan atau ibu bilang ya. Kemudian zat adiktif yang kedua ada minuman keras atau miras. Ini mengandung alkohol ya. Efeknya ya kalian menjadi menjadi seperti fly gitu-gitu ya, tapi ini akibat buruknya nanti kalian bisa kehilangan kesadaran ya, bahkan jadi linglung, kemudian jadi nggak tahu dunia sekitar, atau juga bisa jadi kalian mudah marah gitu, terpancing emosinya karena adanya alkohol ini. Kemudian zat adiktif yang ketiga ada kopi. Kopi ini mengandung kafein. Nah, kafein merupakan zat adiktif yang bisa menyebabkan ketergantungan ya. Jadi kenapa orang yang biasanya kalau udah sering ngopi, kalau nggak ngopi biasanya dia jadi pusing atau biasanya dia jadi kayak kurang apa gitu dalam hidupnya ya, karena mereka sudah ketergantungan ngopi gitu. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu sering lah ngopi ya. Jadi sedang-sedang aja. Kalau ibu bahkan nggak suka kopi karena lambungnya nggak kuat gitu. Jadi kalau minum kopi biasanya jadi
lambungnya bermasalah kayak jadi sakit perut dan lain-lain ya. Karena dia mengandung kafein ya. Kadang juga ada kopi yang tidak aman untuk lambung kita ya. Memang tidak semua zat adiktif itu berbahaya untuk tubuh ya. Kopi tidak terlalu berbahaya kalau penggunaannya tidak terlalu banyak gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga sesuatu yang menyebabkan ketagihan itu tidak akan berakhir baik untuk tubuh kamu. Ya, kembalikan lagi kalau misalkan kita udah ketergantungan ya, udah ketagihan ya, kita akan sulit lepas dari hal yang membuat kita ketergantungan itu. Nah, kalau udah ketergantungan, udah sulit lepas, akhirnya kita jadi kecanduan terus, kemudian kita jadi terus-menerus mengkonsumsi itu. Efeknya apa ya? Kalau misalkan itu tidak baik untuk tubuh kita ya, atau mengandung banyak penyakit untuk tubuh kita ya, efeknya nanti ujungnya akan ada kesehatan kita ya, bahkan berujung pada kematian. Jadi sesuatu yang berlebihan tidak baik, dan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita yang mengandung banyak mudarat atau banyak hal buruknya ya jangan kita ikuti atau jangan kita pakai di kehidupan kita ya. Oke, itu dia review bab 6 yang Ibu sampaikan. Kemudian ini ada link ulangan harian, tinggal kalian klik ya, berupa Google Form, ada 10 soal ya, nanti kalian kerjakan di rumah, kemudian langsung akan terkirim ya. Oke, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.